Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'du. Salam silaturahmi, salam persaudaraan wabilusus, salam takdim buat para guru semua. Semoga senantiasa kita semua selalu mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Ang Ustadz akan berbagi sebuah aurat tata cara menguasai sebuah keilmuan jubah besi Ayatul Kursi. Kenapa disebut jubah besi Ayatul Kursi? Karena insya Allah setelah kita melakukan tata cara yang akan insya Allah Ustadz babar atau bedar pada kesempatan ini, pada semua akan mempunyai kekuatan tubuh seperti memakai jubah besi. Artinya apabila ada serangan berupa senjata tajam, baik celurit, golok, samurai dan lain sebagainya, insya Allah pada tataran sempurna tubuh para sedulur semua apabila berbenturan dengan senjata tajam akan sampai atau bisa mengeluarkan percikan api. Bijilah, semua itu tidak mustahil seandainya Allah berkehendak. Nah, untuk tata cara menguasai keilmuan jubah besi Ayatul Kursi ini, para sedulur semua harus melaksanakan riadoh. Riadohnya agak unik, agak nyeleneh, yaitu tidak seperti riadoh-riadoh biasanya. Untuk menguasai keilmuan jubah besi Ayatul Kursi ini, para sedulur semua harus melaksanakan puasa selama 24 jam, dimulai jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya. Artinya seperti ini, umpamanya sekarang nih hari Jumat. Nah, nanti malam jam 12 malam Sabtu itu para saudara semua udah puasa, lepas makan, lepas minum, dan lepas tidur. Artinya boleh katakan seperti puasa mati geni, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur sampai jam 12 malam malam Minggu, Sabtu malam Minggu, berarti 24 jam. Nah, jadi jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya. Selama kita melaksanakan puasa tersebut, pada sholat fardu silahkan Ayatul Kursi dibaca sebanyak 170 kali ulangan. Jadi subuh, duhur, isya, maghrib, asar itu dibaca 170 kali ulangan. Nah, pada malam terakhir atau jam 12 malam terakhir pas kita mau buka, kita tidak langsung buka, tapi kita melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Nah, setelah selesai sholat hajat 2 rakaat, para sedulur semua menyediakan bubur nasi putih secukupnya, khusus tidak dicampur apa-apa, cukup bubur nasi putih secukupnya. Setelah itu silahkan bubur tersebut para sedulur semua dibacakan Ayatul Kursi sebanyak 170 kali ulangan. Setelah itu tiupkan 3 kali kepada bubur tersebut, dan setelah itu barulah bubur tersebut dimakan sampai habis. Nah, boleh minum, boleh merokok dan lain sebagainya, itu udah selesai, dan para sedulur juga udah bebas untuk bisa tidur. Kami ulangi lagi tata caranya untuk menguasai keilmuan jubah besi ini. Para sedulur semua melaksanakan puasa riyadhah selama 24 jam, yaitu mulai jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya. Selama puasa, para sedulur semua pada sholat fardu mewiridkan ayat kursi sebanyak 170 kali ulangan. Dan pada malam terakhir jam 12 malam di hari terakhir sebelum buka, para sedulur semua menyediakan bubur nasi putih secukupnya, lalu dibacakan Ayatul Kursi sebanyak 170 kali ulangan, ditiupkan kepada nasi tersebut, bubur tersebut, lalu dimakan sampai habis. Insya Allah setelah itu para sedulur semua bisa minum, bisa ngopi, bisa merokok dan lain sebagainya. Setelah selesai, insya Allah para sedulur semua Ayatul Kursi diistiqomahkan dibaca 7 kali, dan apabila ada keperluan cukup dibaca 3 kali.
ulangan. Insya Allah bila istiqomah pada asalnya semua akan menguasai keilmuan jubah besi, ayatul kursi. Seandainya ada serangan senjata tajam, baik samurai, celurit, golok, dan lain sebagainya, kalau tataran sampai tingkat sempurna dan istiqomah dengan baik, insya Allah akan mengeluarkan percikan api bila tubuh kita disentuh oleh berbagai sentuhan senjata tajam. Biiznillah, tiada yang mustahil seandainya Allah berkehendak. Inilah kebesaran ilmu-ilmunya Allah yang memang banyak sekali terkandung di dalam fadilah, keutamaan ataupun mujizat-mujizat ayat Al-Quran ini. Demikian, mudah-mudahan ijazah ini senantiasa bermanfaat, menambah wawasan keilmuan kita dan keberkahan kita untuk selalu berzikir dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kurang dimengerti, silahkan berkomentar di kolom komentar, insya Allah Angkat akan jawab dengan baik. Demikian, mudah-mudahan ijazah singkat ini barokah manfaat di dunia wal akhirat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.